yang menulis kitab daripada Lukas 23. Nah, kalau Anda lihat ini, semuanya itu huruf besar, tidak ada tanda-tanda baca. Tidak ada koma di situ. Bahkan satu kata dengan kata lainnya itu tidak ada spasinya. Pernyataan itu pada hari ini penting sekali. Alkitab itu ulang-ulang seperti begitu. Ya, pada hari ini penting sekali, makanya dengar firman Tuhan itu pada hari ini. Ya, saat ini dengar firman Tuhan. Jangan tunda-tunda dengar firman Tuhan. Dengan kata lain ya. Kita sudah pernah bahas beberapa waktu yang lalu ya tentang pentingnya kata penempatan koma itu ya. Itu bagian tambahan kita pada saat ini ya. Pentingnya sekali untuk menempatkan koma itu pada tempatnya ya. Mari kalau tidak ada misalnya kata mari kita makan ayah. Wah, ini dapat memberikan arti apa? Wah, yang kita makan itu bukan daging sapi, bukan daging ayam, tapi ayah kita yang kita makan ya. Mari kita makan ayah. Tapi kalau kita menempatkan koma, misalnya, mari kita makan ayah, maka itu menjadikan satu apa? Pemahaman yang tidak seperti menjadikan kita orang kanibal begitu ya. Mari kita makan ayah. Nah, poinnya seperti saya sudah pernah nyatakan lalu, dan mari kita lihat bukti-bukti yang ditulis oleh penulis-penulis yang Anda bisa lihat di Alkitab ya, atau website-website yang bukan dari website Advent ini bukan website Advent ini saudara ya. Dia katakan apa? Misalnya kalau Anda bertanya tentang kapan itu tanda-tanda koma itu ditampilkan di Alkitab ya. Kalau Anda lihat di God Question ya, ini seringkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan Alkitab, seringkali kita yang bukan dari pihak Advent akan bertanya kepada godquestion.org ini ya. Dikatakan ini adalah sudah menjadi rahasia umum, it is a common knowledge that punctuation, bahwa tanda baca termasuk koma including koma was introduced into the biblical manuscript centuries, berabad-abad itu baru dimasukkan ke dalam manuskrip Alkitab, berabad-abad setelah buku-buku perjanjian lama itu apa dan perjanjian baru itu apa diselesaikan. Oleh sebab itulah penempatan koma itu bukan menjadi hukum mati, saudara. Jadi kalau dari Lukas 23 ayat 43 itu penempatan koma itu bukan aslinya, bukan dari sononya itu sudah ditaruh komanya di situ, tidak. Ya. Itu bukan hukum mati, dikatakan. Therefore, commas are not authoritative. Artinya oleh karena itu, koma itu bukan suatu hal yang apa? Hukum mati yang memiliki otoritas, tidak. Kalau Anda membaca misalnya ini satu manuskrip ya, yang dikenal dengan istilah Papyrus Bodmer ya, atau P75. Ini adalah salah satu pada saat ini salah satu papirus atau manuskrip dari kitab perjanjian lama ya. Papirus kitab perjanjian lama yang menulis kitab daripada Lukas 23. Nah, kalau Anda lihat ini semuanya itu huruf besar, tidak ada tanda-tanda baca, tidak ada koma di situ. Bahkan satu kata dengan kata lainnya itu tidak ada spasinya. Tidak ada dia punya apa? Tidak ada ruangnya itu. Jadi semuanya itu disambung-sambung. Tidak heran kalau Anda bertanya kembali kepada God Question ya. Ya. Di zaman Alkitab ya, tidak ada itu tanda baca, tidak ada bahkan spasi dari satu kata ke satu kata yang lainnya ya. Jadi kalau Anda membaca misalnya seperti God Question katakan ya, Efesus 1 ayat 7 yang berbunyi in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sin accordance ya, sin in accordance with the riches of God's grace ya. Coba kita lihat kalau seperti manuskrip tadi itu tidak ada tanda bacanya, bahkan tidak ada spasi dari satu kata ke satu kata yang lainnya. Sehingga kalau Anda membaca Efesus 1 ayat 7 misalnya, maka itulah yang terjadi. Nah, orang-orang di zaman Alkitab mereka bisa membacanya tanpa masalah ya. Mereka bisa kayak seperti saya kan. Kita bisa tadi kalimat ini ya. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Ya, gampang kita karena kita sudah biasa dengan huruf bahasa Inggris. Ya, dengan kita bisa bacanya seperti itu. Jadi tidak ada tanda baca, tidak ada tanda baca. Bahkan orang-orang Ibrani saat ini, orang-orang Yahudi saat ini, Alkitab Yahudi itu tidak ada, bahkan dia punya vowel, dia punya huruf hidup itu tidak ada. Itu Anda tambah sendiri dalam otak Anda. Seperti kita ya, JGN ya, JGN MCM ya, JGM kata mungkin kita sebut JGM MCM. Artinya
Bagi saya langsung, oh jangan macam-macam. Ya, jadi tidak ada lagi tanda bacanya. Itu bisa saja dibuat. Kenapa itu seringkali kita buat? Kenapa kita seringkali singkat-singkatkan kata-kata? Ya supaya lebih cepat, bukan hanya lebih cepat. Alasan orang di zaman Alkitab, kenapa mereka buat itu tanpa ada spasi, tanpa ada koma, tanpa ada tanda-tanda baca, supaya menghemat kertas atau papirus. Dulu bukan kertas ya, mereka gunakan di papirus ya. Itulah dikatakan writing in this format called continuous writing in generally explained by the lack of paper in ancient times. With limited supplies of paper or papyrus, continuous writing allowed for the most text per scroll or page. Jadi dengan kata lain, apa yang kalau papirusnya atau kertasnya tempat tulis itu terbatas, maka kita nggak usah tulis, bahkan spasi saja pun tidak ada, tanda-tanda baca pun tidak ada. Itulah sebabnya penting sekali kita lihat bahwa pemahaman bahwa koma itu bukan dari sononya. Ya. Kalau kita lihat Lukas 23:43, penerjemah Alkitab bahasa Indonesia katakan apa? Dan bahasa Inggris juga ya. Aku berkata kepadamu, koma, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Nah, kalau kita lihat, itu koma itu bisa kita pindah-pindahkan kan? Tergantung di mana pemahaman kita. Kalau kita percaya bahwa kalau kita mati roh kita langsung ke surga, ya oke, kita langsung tulis aku berkata kepadamu, koma, sesungguhnya hari ini juga pada saat kamu mati kamu akan apa? Naik ke surga. Tapi sesungguhnya saudara, kalau Anda membaca Alkitab jelas-jelas, Yesus saja yang mati hari Jumat, terus terang. Kenapa? Karena orang-orang pencuri itu pada umumnya itu tidak mati pada saat itu. Hanya Yesus yang ditusuk dan dibilang mati. Pencuri-pencuri itu bisa saja itu berhari-hari baru mati. Ya, dia tidak ditusuk seperti Yesus yang ditusuk. Jadi pencuri itu kemungkinan besar tidak mati pada hari Jumat itu. Hanya Yesus yang mati pada hari Jumat. Tapi itulah sebabnya kalau kita percaya bahwa wah, kalau memang orang mati langsung ke surga, ya oke lah Anda tempatkan komanya di situ. Tapi bagi saya akan tempatkan komanya sesudah apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Hari ini aku berkata kepadamu apa? Engkau selamat. Engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Kenapa saya berani tempatkan hal ini? Kenapa? Kalau Anda membaca misalnya Ulangan 30 ayat 18. Coba lihat, ini kata komanya saya tidak rubah. Saya tidak rubah kata komanya. Tapi ini yang biasa ditulis oleh penulis Alkitab. Dikatakan apa? Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, koma. Nah, ini aslinya ini yang ditulis di Alkitab kita ya. Aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, koma, bahwa pastilah kamu akan binasa ya. Jadi tidak dikatakan aku memberitahukan kepadamu, koma, pada hari ini pastilah kamu akan binasa, tidak. Tapi pemberitaannya dikatakan pada hari ini pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyerbangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi pernyataan itu pada hari ini penting sekali. Alkitab itu ulang-ulang seperti begitu. Ya, pada hari ini penting sekali, makanya dengar firman Tuhan itu pada hari ini. Ya, saat ini dengar firman Tuhan. Jangan tunda-tunda dengar firman Tuhan. Dengan kata lain ya. Keselamatan juga, jangan tunda-tunda. Yesus tadi janjikan keselamatanmu pada hari ini aku apa? Berikan. Nah, berikutnya, Kisah Para Rasul 20 ayat 26 ya. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu, koma. Ini penekanannya apa? Penekanannya bahwa kesaksian kita, pemberitaan kita dilakukan pada hari ini, koma. Bahwa aku bersih, koma, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Jadi itulah sebabnya ya. Itulah sebabnya saya menempatkan kata koma itu untuk menekankan kapan itu dikatakan oleh Yesus ya. Pada hari ini aku berkata kepadamu, engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Tapi pelajaran kita mengajak kita untuk melihat bukan hanya pentingnya koma atau penempatan koma di mana kita koma, kita tempatkan, tapi pentingnya kasih karunia Tuhan. Pentingnya keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Sehingga dikatakan dalam ini apa? Lukas 23 ayat 43 katakan apa? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Hari ini aku berkata kepadamu, koma, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya apa? Bahwa penyamun tersebut, orang kriminal itu yang tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan kepada Allah. Namun pada hari itu ia dijanjikan kehidupan kekal. Pada hari
itu ia dijanjikan keselamatan oleh Kristus. Pada hari itu ia diselamatkan. Ia tidak memiliki apa-apa. Dia bahkan tidak dibaptis pada saat itu. Bahkan ya dengan kata lain ya. Dia tidak dibaptis. Bukan berarti baptisan itu tidak penting tapi poinnya adalah penerimaan kita terhadap Yesus Kristus itu lebih penting. Baptisan itu perlu untuk apa? Kalau kita memiliki kesempatan kalau saya percaya kalau ada kesempatan di orang itu bisa apa? Turun dibaptis, Yesus akan baptis dia atau dapat dibaptis dia. Tetapi poinnya penerimaan kita, hati kita kepada Tuhan. Ya. Nah, cukup menarik untuk menyelidiki penyamun ini, kriminal ini ya. Seperti saya sering katakan ya, bahwa orang yang dua orang yang mati bersama-sama dengan Yesus di kayu salib itu bukan sembarangan kriminal. Ya, kalau mereka cuma pencuri di pasar atau apa, hukumannya bukan hukuman mati, saudara. Paling tangannya dipotong oleh serdaru Romawi atau dicambuk dan lain sebagainya. Tetapi dia menjadi penyamun, ya kriminal, pencuri atau robber atau perampok. Karena dia merampok untuk menggulingkan kerajaan Romawi. Jadi dia seperti Robin Hood dengan kata lain ya. Dia adalah revolusioner. Dia adalah bersama-sama dengan Barabas adalah orang-orang yang mencoba untuk apa? Mencuri dari orang-orang Yahudi yang kaya yang menyokong Romawi atau mencuri dari orang-orang Romawi dengan pemikiran untuk apa? Untuk mencoba membebaskan bangsa Yahudi itu dari apa? Membebaskan bangsa Yahudi itu dari penjajahan Romawi. Jadi pemberontak mereka. Mereka adalah itulah sebabnya mereka mati. Tapi itulah coba lihat. Jadi mereka itu sebenarnya orang-orang yang dari satu sisi disukai juga oleh orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi lebih suka Yesus saja yang disalib daripada apa? Barabas dengan kata lain ya. Nah, inilah salah satu dari kedua orang tersebut. Ya. Apa yang terjadi pada saat mereka berada di kayu salib? Kita melihat bagaimana pada saat Yesus berada di kayu salib, ada ejekan-ejekan yang mengarah kepadanya. Dimulaikan dari orang-orang banyak. Ada juga kelompok orang-orang yang cuma ingin tahu saja apa yang sedang terjadi. Ya. Lalu ada juga orang yang lebih daripada hanya sekedar ingin tahu, tapi orang-orang banyak yang apa? Yang mengejek dengan satu tema yang mereka utamakan. Selamatkanlah dirimu. Ya. Matius 27, 39, 40. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau itu anak Allah. Padahal tadinya mereka inilah orang-orang yang berteriak, Hosana, Hosana. Ya. Kenapa? Karena pemahaman paradigma mereka adalah Yesus adalah yang akan menyelamatkan mereka dari orang Romawi. Ya, tapi bagaimana ini juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari orang Romawi kok tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Itulah sebabnya mereka mengejek dia. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau betul-betul anak Allah. Bukan hanya orang banyak yang mengejek Yesus. Para pemimpin. Matius 27 ayat 41-42. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata dengan satu tema yang sama. Orang lain dia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Raja Israel itu harus dapat menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Tapi coba lihat dia ini. Dia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dan para prajurit ikut-ikutan, prajurit Romawi. Karena semua orang ini kan mob mentality, mentalitas orang banyak ya. Kalau orang banyak bilang A, waduh semua orang akan bilang A. Ya ikut-ikutan mereka. Prajurit ini ikut-ikutan. Ya. Lukas 23, 36, 37 juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Temanya sama, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Dia juru selamat yang dicemooh, bukan juru selamat ya oleh orang-orang yang dia akan selamatkan. Mereka mencemooh dia. Jadi dia diejek ya, oleh orang banyak, oleh para pemimpin, oleh para prajurit. Dan siapa lagi yang mengejek Yesus? Salah satu dari kedua penyamun itu bukan dua-duanya, saudara. Kedua penyamun. Ya jadi yang satu ada tradisi-tradisi dari Gereja Katolik ya, dari buku Nikodemus ya, apokripa yang katakan ini namanya si ini dan itu ya, tapi saya tidak mau sebutkan itu ya, karena itu ditulis 400-an ya, apokripa dari Nikodemus itu ditulis 400-an setelah kitab Injil. Jadi saya tidak mau
perkenalkan itu nama kedua penyamun itu ya. Yang menurut Apokripa Nikodemus. Tapi poinnya adalah kedua-duanya itu juga apa? Mengejek-ejek bukan hanya orang banyak, bukan hanya para pemimpin, bukan hanya para prajurit, tapi kedua penyamun. Matius 27 ayat 44 katakan apa? Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Demikian juga. Dua-duanya kata, Yesus selamatkan dirimu dong. Kalau kamu ini betul-betul anak Allah atau Yesus, selamatkan dirimu. Tapi kemudian Matius, Markus tidak membahas, Yohanes tidak bahas, hanya Lukas yang membahas apa yang terjadi kemudian lebih mendetail daripada apa? Dari kedua penyamun tersebut. Pada mulanya dua-duanya itu mengejek Yesus, selamatkan dirimu, selamatkan dirimu. Pada akhirnya hanya satu yang terus-terusan. Ya. Lukas 23:39. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya. Bukankah engkau adalah Kristus? Waduh. Bukankah? Jadi seperti dia, seperti hakim aja ya, interogasi. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Selamatkan dirimu dan kami. Ironisnya, menyelamatkan manusia dan menyelamatkan dia, penyamun tersebut, adalah apa yang Yesus sedang lakukan di kayu salib. Itulah Yesus lakukan. Selamatkanlah dirimu dan kami. Itu Yesus sedang lakukan pada saat dia apa? Di kayu salib. Ya. Di kayu salib. Tapi apa yang terjadi kemudian? Seorang dari kedua penjahat itu, selamatkanlah dirimu dan dari kami. Tetapi, ayat 40 dan 41. Tetapi yang seorang menegur dia. Tadinya sama-sama mengejek, tapi sekarang menegur dia. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kenapa kamu ejek orang yang sedang dihukum dengan apa? Dengan hukuman yang sama dengan kita. Kamu sedang mengejek dirimu sendiri dengan kata lain dikatakannya. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ya. Jadi apa yang terjadi? Kenapa dia tadinya sama-sama mengejek? Kenapa sekarang dia berubah? Tentu saja dapat berubah. Pada mulanya ia turut mengejek Yesus. Tetapi saat ia melihat sikap Yesus di kayu salib, ia berubah. Nah, kalau Anda membaca pena inspirasi, Anda akan dapati bahwa kedua penyamun ini atau penyamun ini, dia juga sudah mendengar tentang Yesus di zaman dahulu itu tidak ada TV, tidak ada apa, tapi semua orang tahu apa yang terjadi. Ya, orang tidak buta pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi. Mereka bahkan pernah mendengar Yesus berbicara, tetapi saat ini dia bukan hanya mendengar apa yang Yesus katakan, penyamun ini, dia bukan hanya mendengar apa yang orang katakan tentang Yesus, tetapi di atas kayu salib, dia melihat secara langsung apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus khotbahkan. Itu yang Yesus lakukan di kayu salib. Ia mengampuni orang-orang yang berbuat jahat terhadapnya. Ya, dia tidak mengutuk mereka. Dan itu diperhatikan oleh penyamun di samping Yesus. Wow, orang ini bukan hanya ngomong doang. Dia melakukan apa yang dia katakan. Melihat sikap Yesus di kayu salib, ia berubah. Ia mengakui kesalahannya. Ya, ia katakan apa? Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dengan kata lain, ia mengakui dosanya. Ia mengakui kita layak dihukum. We are punished justly. Ya, hukuman kita itu dikayos. Ya, hukuman kita itu dikayos. Itu hukuman yang dijatuhkan kepada kita adalah hukuman yang benar, hukuman yang adil. Dia akui itu dia. Bukan hanya dia mengakui hukuman yang tertimpa kepada dia itu adalah hukuman yang benar dan adil. Dia juga katakan bahwa kita menerima balasan yang setimpal. We are getting what our deeds deserve. Dengan kata lain, balasan kepada kita, hukuman kepada kita bukan hanya benar dan adil, tetapi sudah tepat, sudah layak, sudah sebanding, sudah cocok kita digantung. Tapi
anak Allah ini tidak cocok. Tidak benar dia. Tidak adil dia untuk apa? Tidak adil dia untuk digantung bersama seperti kita. Inilah sebabnya dapat kita lihat bahwa ia bertobat. Ya. Ia mengakui dosa, ia mengakui kesalahannya. Bahkan 2 kali dia double confession. Dia katakan, ya kita selayaknya dihukum. Kita menerima balasan yang setimpal. Itu memang mengakui kesalahannya. Dengan kata lain dia bilang, saya tidak bisa mengelak. Kita tidak bisa lagi mengelak terhadap dosa kita. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu kemudian ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ia bukan hanya mengakui dosanya, ia menerima Yesus. Ia menerima Yesus. Sangat signifikan. Kenapa saya katakan sangat signifikan? Sangat menarik sekali. Signifikan. Kenapa? Karena penyamun ini adalah orang ketiga yang menyatakan Yesus tidak bersalah. Pada saat Yesus dihakimi dan dibawa untuk dikuburkan disalibkan, Pilatus katakan Yesus tidak bersalah. Herodes sendiri katakan Yesus tidak bersalah. Ini dia orang ketiga yang katakan Yesus tidak bersalah. Namun dialah yang pertama yang bertobat. Ya, dialah yang pertama. Dari semua, bahkan dari murid-muridnya, mungkin dialah yang pertama yang bertobat. Yang mengakui kesalahan mereka. Ya, yang mengaku, tentu saja ada Yohanes yang berdiri di depan Yesus. Tapi Yohanes tidak ada pernyataan bahwa, aduh Tuhan, saya mohon maaf, saya salah memahami. Kenapa engkau harus mati? Dia tidak mengakui ada kesalahan. Atau seperti Petrus yang bahkan menyangkal Yesus. Tetapi orang ini, dia mengakui kesalahannya dan menyatakan Yesus tidak bersalah. Dialah orang pertama yang bertobat. Bukan itu saja. Dia adalah satu-satunya orang yang memanggil Yesus hanya dengan namanya. Satu-satunya. Oke, Anda katakan Bartimeus. Tapi Bartimeus itu katakan apa? Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Jadi Yesus dihubungkan dengan apa? Anak Daud. Tapi berbicara tentang Yesus sebagai Yesus. Satu-satunya di Alkitab yang mencatat Yesus dipanggil dengan namanya itu hanya oleh pencuri. Kenapa? Ini menandakan dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kata lain. Dengan kata lain, dia merasa Yesus itu sangat-sangat dekat. Dia menerima Yesus sebagai sahabatnya. Okay? Dia menerima bukan hanya Yesus sebagai juru selamatnya, tapi dia menerima Yesus sebagai sahabat dekatnya. Yesus. Bukan Yesus anak Daud. Bukan. Yesus. Sahabatku. Ya. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Hal lagi yang sangat signifikan, hal yang ironis lainnya dapat kita lihat ya, adalah banyak orang, banyak orang melihat Yesus membangkitkan orang mati pada saat Lazarus dibangkitkan ya. Banyak orang melihat Yesus membangkitkan orang mati, namun orang-orang itu tetap tidak percaya, termasuk murid-muridnya ya. Namun penyamun ini melihat Yesus dihukum mati, bukan membangkitkan orang mati, tapi dihukum mati, dan ia percaya. Ia dipercaya. Apa artinya? Artinya pada saat Yesus itu membangkitkan orang mati, itu Yesus dalam keadaan keterperkasanya ya, perkasa sekali Yesus ya. Dalam keadaan tidak ada masalah Yesus. Dia bisa bangkitkan, waduh, tapi tetap saja orang tidak percaya. Dan sekarang Yesus dalam keadaan tidak berdaya, ya, tidak ada apa-apanya, ya, tetapi justru di dalam ketidak ada apa-apanya tersebut, dia percaya. Dia percaya. Saya mengajak kita semua untuk apa ya? Menjadi seperti orang ini, ya, yang melihat Yesus bukan dalam pertama-tama melihat Yesus sebagai sahabat kita. Ya. Pada saat kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita, kita menjadikan Yesus sebagai sahabat kita dan percaya kepadanya. Dan percaya kepadanya, sekalipun kita tidak melihat keperkasaan Yesus sekalipun. Ya. Kita tetap percaya. Pada saat Yesus dihukum mati atau dalam keadaan hampir mati sekalipun, seperti penyamun itu, kita tetap apa? Kita tetap percaya. Jadi seperti pelajaran kita tadi malam. Jangan kita
melihat hanya kehebatan-kehebatan, mujizat-mujizat itu yang membawa kita untuk percaya, untuk bertobat. Tidak. Kita bertobat oleh sebab apa yang firman Tuhan ajarkan, nyatakan kepada kita, termasuk apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Ya, apa yang terjadi? Itulah sebabnya satu hal yang indah juga pelajaran yang dapat kita lihat. Bagaimana Yesus bisa memberikan kesempatan kepada orang yang hampir mati sekalipun. Kalau orang itu mengakui dosanya dan bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, maka orang itu dikatakan apa? Hari ini aku berkata kepadamu, engkau akan diselamatkan. Engkau akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Yesus ingin kita semua selamat ya. 2 Petrus 3:9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Yang penting jangan sampai kita apa? Mati ya. Tapi sabar pada kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita tidak tahu kapan kita matinya. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita matinya, bertobatlah sekarang. Bertobatlah pada hari ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya apa ya? Oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang apa ya? Tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.